Haleluya, haleluya. Salam jumpa dalam program Infinity Ministry yang memotivasi dan menginspirasi bagi kita semua. Saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu Rapture atau pengangkatan orang-orang kudus. Untuk itu melandasi renungan kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Firman Allah berkata begini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaannya di sini, mengapa Henokh diangkat hidup-hidup oleh Allah tanpa melalui kematian layaknya manusia pada umumnya? Jawabannya di sini, karena Henokh memiliki iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di sana firman Allah katakan bahwa tanpa iman tidak akan mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, kita belum melihat di dalam kehidupan daripada Henokh, ia memiliki iman. Dan iman yang dimiliki oleh Henokh adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Henokh adalah pribadi yang memberikan contoh bagi kita semua supaya setiap anak-anak Tuhan harus memiliki iman. Karena firman Allah katakan bahwa tanpa iman tidak akan mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Dan Henokh, kita boleh melihat di sini bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Dan iman yang dimiliki adalah iman yang hidup. Yang kedua, kenapa Henokh diangkat hidup-hidup oleh Allah? Karena ia, yaitu Henokh, hidup bergaul karib dengan Allah. Bergaul karib dengan Allah bukan berarti hanya 1 bulan, hanya 1 tahun, hanya 10 tahun. Tetapi Henokh hidup bergaul karib dengan Allah selama ia hidup. Firman Allah katakan bahwa ia bergaul karib dengan Allah selama 365 tahun. Saudara yang kekasih, kalau kita boleh melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3, di situ dijelaskan ada begitu banyak orang yang mencemarkan kehidupannya dengan perbuatan-perbuatannya. Tetapi syukur masih ada sekelompok anak-anak Tuhan yang ada di Sardis, menjaga kainnya dari kekotoran dunia ini. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kepada orang. Itu artinya, Saudara yang kekasih, kita menjaga kain kita menjaga hidup kita dari segala hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 bahwa Tuhan akan datang menjemput kehidupan anak-anak Tuhan yang menjaga kainnya dari kecemaran dunia ini. Dan Tuhan katakan Tuhan akan berjalan bersama-sama dalam kemuliaan dan dengan memakai baju putih. Apa itu baju putih, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih? Tidak lain adalah kesucian. Dan ketika Tuhan menjemput gereja Tuhan, termasuk saudara dan saya, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita di dalam kemuliaannya. Bila
kita menjaga sikap hidup kita, perbuatan kita dari hal-hal dunia ini. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memotivasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menjaga hidup kita, pergaulan kita, lebih banyak kita bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan datang kali yang kedua, kita tidak akan ketinggalan dalam dunia ini, tetapi kita masuk di dalam kemuliaan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.